Selamat hari Selasa malam jam 7 lebih. And welcome back to live bersama saya. Ngobrol bareng kita, bareng saya Dr. Dinda Rizky Utari. Oke, sambil nunggu-nunggu, mana nih yang udah datang, yang udah hadir? Hai. Oke. Sambil nunggu komennya pada masuk, kita buka dulu dong hari ini. Seperti biasa, setiap hari Selasa jam 7 lebih malam kita ada live ngobrol bareng aku dengan tema-tema yang seru. Dan sejam ke depan bakal ngobrol, tanya jawab, tanya apa aja boleh, info seputar produk juga nggak masalah. Tapi untuk malam ini spesial banget karena pokok bahasan tema yang kita sung-sung bener gak sih pada malam hari ini adalah dehidrasi pada kulit. Halo, dari Lamongan, dari mana nih? Semangat pagi Bunda. Duh, makin aktif ya Bun. Hai. Ya, karena ngerasain gak sih akhir-akhir ini tuh gerahnya Masya Allah, gerah sekali karena nggak ngapa-ngapain aja, keringetan, lembab, rasanya kalau diturutin pengen mandi lebih dari 3 kali sehari kali ya, saking gerahnya. Nah, yang patut diwaspadai adalah kalau gerah kayak gini kadang kita suka berkeringat berlebihan, alhasil kalau minumnya juga nggak banyak jadi dehidrasi. Nah, makanya kenapa tema yang aku pilih malam hari ini juga adalah dehidrasi pada kulit. Tahu nggak sih kalau kulit tuh juga bisa dehidrasi, itu sih intinya. Nah, jadi buat teman-teman yang ngerasain keringatnya pagi banyak banget, minumnya juga harus super duper banyak, minimal 1,5 sampai 2 liter sehari. Kalau nggak bisa bahaya. Nah, untuk awal-awal paling aku buka dengan dehidrasi tuh apa sih? Pernah dengar nggak sih sebelumnya tentang dehidrasi? Jadi, dehidrasi itu adalah kondisi di mana kurang hidrasi atau kondisi kekurangan air cairan dalam tubuh. Sebetulnya dari 100% tubuh manusia, itu 65%-nya terisi oleh air, terdiri dari air maksudnya. Nah, dan 15%-nya sendiri itu ada di kulit. Nah, kulit kita ini bakal terasa dehidrasi atau kekurangan cairan ketika komposisi air dalam kulit itu kurang dari 10%. Itu deh yang bikin kulit jadi dehidrasi. Nah, jadi karena kita nggak bisa ngukur, gimana sih kulit dehidrasi, emang kadar cairan dalam kulit aku tuh berapa persen, kita juga nggak bisa ngukurnya. Jadi akhirnya yang kerasa adalah dari luar kayak gimana rasanya. Pertama bisa kulit kering, kemudian kulit bersisik, kulit terasa kusam dan kasar, terus juga nggak elastis, terus timbul garis-garis halus ya, mirip-mirip sama garis-garis keriput sih sebenarnya. Nah, jadi kulit itu tuh ada dua, ada kulit kering sama kulit dehidrasi. Kebanyakan tuh ngiranya sama aja, kulit kering itu kan kurang cairan dan kulit dehidrasi juga cairannya sedikit, jadi sama aja. Tapi sebenarnya tuh ada perbedaan yang cukup mendasar. Kalau kulit kering itu adalah kondisi kulit, tipe kulitnya kulit kering. Jadi kulit kering itu adalah proses atau kondisi yang sudah kronis, udah lama. Jadi kalau kulit kering ya kulitnya memang tipenya kering, jadi dia memang kering. Sedangkan kalau kulit dehidrasi itu bisa dialami oleh jenis kulit apapun, kulit berminyak, kulit kering, kulit berjerawat, kulit sensitif, semua bisa mengalami yang namanya kulit dehidrasi. Dimana pada saat kita dehidrasi, kita ada pada keadaan kurang cairan. Nah, kurang cairan banyak macamnya, bisa karena lagi muntaber, lagi diare, lagi kegerahan kayak gini nih, keringet terus-terusan keluar sampai dehidrasi. Terus lagi sakit kronis, bisa juga karena kurang minum air putih tuh. Jadi kalau kulit kering itu memang kondisi kulitnya adalah kulit yang kering tipenya. Kalau yang kulit dehidrasi memang ada kondisi-kondisi di mana semua jenis kulit pun beresiko untuk terjadi kulit dehidrasi. Nah, kalau kulit kering kan dia memang tipe kulitnya kering, jadi
kelainan atau kerusakan atau keadaannya tuh hanya terbatas pada kulitnya kering, kusam, bersisik, kasar, banyak garis halus. Tapi kulit dehidrasi itu nggak cuma di kulit masalahnya ada pada badan kita. Jadi bisa merupakan, kita kalau bisa boleh bilang tanda-tanda atau sinyal tubuh kita lagi dalam keadaan yang nggak bagus, yaitu kulit dehidrasi. Jadi ternyata kurang cairan itu tuh tidak hanya mempengaruhi tampilan permukaan kulit, tapi ternyata juga organ dalamnya beresiko mengalami kerusakan kalau ternyata dehidrasi ini terus menerus. Ciri-cirinya apa? Ya mungkin tadi kulit kering juga, plus adanya urin ya, buang air kecilnya pekat, terus kita pusing, terus kita lemes, terus habis itu tenggorokan rasanya kering, terus keringatnya berlebihan. Nah itu bisa jadi tanda-tanda kulit dehidrasi. Nah jadi kalau kulitnya perasa dehidrasi atau kering sampai bikin pipisnya kuning pekat, sampai bikin lemes dan pusing, itu jangan dianggap enteng. Harus cepat-cepat kita cari tahu penyebabnya dan kita tangani, misalnya dengan minum air putih yang banyak dan minum cairan elektrolit yang cukup tuh, biar nggak terjadi kerusakan organ dalam. Jadi ternyata kalau kulit kering kan ya udahlah ya, kulitnya kering berarti harus pakai perawatan kulit yang melembabkan. Tapi kalau kulit dehidrasi ternyata nggak bisa diambil enteng, karena itu merupakan sinyal kalau tubuh kita lagi kurang cairan dan harus banget kita kasih cairan yang banyak biar tetap sehat tuh. Terus penyebabnya apa sih yang bisa menyebabkan kulit kering atau dehidrasi? Bisa aja kayak paparan sinar matahari yang terlalu lama, terlalu panas dan terlalu sering. Terus tuh tadi kondisi diare, muntaber, cairan keluar terus-terusan, atau juga keringatan yang berlebih. Nah kalau cuman kulit kering aja sih biasanya disebabkannya juga karena penggunaan perawatan wajah yang nggak tepat. Misalnya pembersih wajah yang terlalu masif atau terlalu keras bahannya. Terus juga penggunaan perawatan wajah yang banyak mengandung parfum, wangi banget tuh biasanya. Terus juga obat jerawat yang terlalu banyak juga bisa bikin kulit kering. Jadi harus tahu bedanya ya antara kulit kering dan kulit dehidrasi. Nah jadi untuk perawatannya tetap minum air putih yang banyak. Bagus lagi kalau misalnya selain kita perawatan dari luar dengan tidak mandi terlalu lama, dengan selalu menggunakan pelembab, kita perawatan juga dari dalam, minum air putih, dan boleh banget untuk menambah suplemen kesehatan kulit. Nah, kayak kolagen, itu fungsinya dia mengikat cairan di kulit. Bisa juga dia untuk menjaga elastisitas kulit biar nggak cepat keriput, biar tetap kenceng tuh. Dan L-glutathione juga penting. Jadi kalau mau merawat kulit yang dehidrasi ataupun yang kering, bisa juga pakai suplemen. Contohnya adalah Amote. Semua sudah ada di Amote. Jadi kulit yang tadi kusam, kering, bersisik, itu bisa banget dibuat glowing lagi dan dilembabkan lagi dengan kandungan aktif di dalam Amote yang mengandung kolagen ikan, L-glutathione, vitamin C, ekstrak sakura white, terus teripang sama buah plum. Semua ada di situ. Buat teman-teman yang udah pada pakai pasti udah ngerasain dong hasilnya seperti apa. Kulitnya merona, ya kan, cerah gitu, terus merona jadi nggak pucat. Terus tanda-tanda lagi kalau kulit lagi kering itu adalah rasa ketarik yang nggak nyaman. Itu biasa diakibatkan oleh produk pembersih wajah yang terlalu keras. Kayak misalnya habis cuci muka, terus sabun mukanya ini ternyata keras banget gitu kan. Nah itu bisa banget terus timbul efek menarik. Nah sesungguhnya tuh tidak baik bila dibiarkan terus-terusan, karena kulit kita tuh butuh yang namanya natural moisturizing factor atau faktor pelembab alami. Nah itu yang penting banget ada di kulit. Itu deh. Baik, selalu kalau misalnya cuman ngejelasin sih biasanya nggak nyampe 10 menit. Bener, ini nggak nyampe 10 menit. Terus tips and tricks lain ya yang bisa kita lakuin untuk kulit dehidrasi atau kering, yaitu tadi minum air putih yang banyak, minum cairan elektrolit, terus habis itu membersihkan wajah secara rutin, jangan lupa pakai pelembab, jangan lupa pakai sunscreen, nggak boleh skip ini pelembab dan sunscreen. Terus habis itu apa lagi ya,
Tidak mandi terlalu lama, kayak di air, apalagi pakai air panas, itu bikin kulit juga makin kering. Itu deh ceritanya. Bagus sih mandi, apalagi makanya nih udara lagi gerah banget ya, sangat mengundang hasrat untuk selalu sering mandi, tapi ternyata kalau mandinya keseringan juga nggak bagus ya. Gitu. Oke, sebenarnya udah sih. Kalau misalnya ngomongin kulit dehidrasi itu kita harus kenal sama kulit dehidrasi kayak gimana. Ternyata kalau kulit dehidrasi itu nggak hanya tampilan looknya aja, kelihatan dari luar kita kusam, kering, bersisik, tapi ternyata dari organ dalam kita juga harus ngeliat kayak pipisnya ternyata pekat banget, atau pusing, terus habis itu lemas badannya, atau juga ternyata hati-hati, itu tanda dehidrasi. Tidak baik bila dilanjutkan berlarut-larut. Oke. Jadi minum terus air putih dan amotenya. Oke, udah sih. Kayaknya aku mulai ini aja deh, baca-baca pertanyaan. Aku mulai dari sini. Dari Sampang, dari Banyuwangi, dari Bandung. Halo, waalaikumsalam semuanya, selamat malam. Dari Lampung, banyak jauhnya. Semangat pagi, aduh ini karena panas banget dan aku ternyata lupa ambil minum. Aku akan ambil minum sebentar ya, nggak lebih dari 10 detik, bentar. Nah, air putih harus banyak ya. Ayo, udah berapa gelas hari ini? Harus banyak. Oke, saya sering lemas, sakit tenggorokan, sering pusing. Apa termasuk dehidrasi kulit? Sedangkan saya konsumsi obat asma dari dokter udah 8 bulan. Apa bisa memicu dehidrasi juga? Terima kasih. Dari Mbak Reodina Aplugi. Oke. Satu-satunya cara untuk kita mengetahui apakah itu dehidrasi atau bukan adalah dengan minum air putih yang banyak, minimal 1,5 liter per hari. Ketika sudah dibantu dengan minum yang rutin 2 liter sampai 1,5 liter sehari, semoga keluhannya menghilang. Kalau keluhannya menghilang berarti ya Anda menderita dehidrasi. Tapi sebetulnya ada tanda-tanda dehidrasi lain sih, kayak mata cekung, terus habis itu kulit juga jadi kering, nggak lembab. Jadi coba minum air putihnya banyak dulu. Kalau udah pusing lemes tuh biasanya memang dehidrasi, tanda-tanda kurang cairan gitu. Jogja, hai, kita tetanggaan, aku juga di Jogja. Halo Mbak Aninja, di Ngawi. Selamat pagi dari Banyumas, Madura. Amotnya menyamarkan stretch mark dari Mbak Karisa. Iya, dari teman-teman Amotnya Lovers kemarin yang pada ngasih testi sih, menyamarkan lemak. Aku juga mau tuh. Iya, itu bisa sih. Jadi karena kemudian kulitnya menjadi lebih cerah, dan si stretch mark ini kan dia kan warnanya juga lebih terang kan. Nah, itu bisa menyamarkan karena kulit sekitarnya jadi lebih cerah. Jadi kemudian tanda-tanda stretch marknya pun jadi serasa menghilang gitu. Tapi aku di kaki hilang sih, di betis itu. Selamat malam dokter cantik, mau nanya, usia 36 tahun, di bawah mata itu kulitnya mengendut dan agak cekung. Cara mengatasinya gimana ya dok? Dari Mbak Dwi Kiswanti. Hai Mbak Dwi, jadi memang kalau di bawah mata itu tricky banget. Aku pun sampai sekarang sedang berjuang ini kenapa bawah mataku makin menonjol. Jadi kalau gelap itu biasanya memang ada yang namanya faktor keturunan, ada juga memang karena kulit yang paling tipis di wajah itu adalah kulit bawah mata ini. Jadi kalau kita dehidrasi atau kulit kering, kurang cairan, itu dia akan lebih cowong. Terus habis itu juga lebih gelap. Apalagi kalau misalnya kita kurang lembab, pembuluh darah tuh bisa kelihatan semua di sini, makanya kondisinya lebih hitam. Apalagi kalau kurang tidur ya kan. Nah, cara mengatasinya adalah rajin untuk minum air putih jelas. Terus habis itu pakai krim mata. Ini suka skip, suka lupa. Dan krim mata tuh sebetulnya boleh-boleh aja kalau misalnya mau dipakai di siang hari habis pelembab, nggak harus
malam kalau mau tidur. Cuman kadang tuh kalau siang tuh kan matanya pengen dimacem-macemin, jadi sangat sulit untuk misalnya mau pakai krim mata atau boleh misalnya mau tidur bisa juga dikompres pakai timun, pakai tomat. Kalau aku sih pakai kapas sama air aja sebelum tidur, terus nanti tinggal bubuk. Itu udah paginya udah lebih fresh. Semoga membantu. Kalau boleh tahu usianya berapa dok? Seger banget kulitnya. Akan aku jawab karena malam ini aku tidak mau bikin teka-teki. Aku tahun ini 18 tahun. Gak ada yang percaya ya. Tahun ini berapa ya? Kelahiran 91. Tahun depan 30, tahun ini masih 29. Alhamdulillah. Iya nih, sejak minum Amote kok makin celing-celing. Aku juga heran. Terima kasih. Assalamualaikum dok, mau nanya dari Mbak Sri Astriani. Mau wajah berpori-pori besar, apakah hanya bisa minum Amote bisa mengecil atau ada tambahan lainnya? Pakai Amote sebenarnya lebih mengencangkan ya, jadi karena kulitnya lebih kenceng, otomatis si pori-pori ini dia akan menyempit. Cuman kalau mau dari luar, itu tuh kemarin aku terakhir baca itu ternyata bisa pakai peeling, terus habis itu juga pakai retinoid. Jangan lupa niacinamide-nya. Jadi itu adalah resep-resep untuk mengencangkan kulit. Bude maam aja dulu. Jadi bisa pakai peeling, terus pakai retinoid. Nah, si retinoid ini tuh sebenarnya merupakan anjuran aku juga karena kemarin habis baca jurnal kan. Jadi 3 hal yang harus dipenuhi kalau misalnya mau kulit kencang, awet muda, dan bebas dari pori-pori yang melebar. Itu pertama glutathione, tahu kan ada di mana, Amote. Terus retinoid. Kalau kulitnya tahan sih pakai tiap hari boleh. Jadi ini tuh kayak retinoid tuh kayak semacam zat yang meremajakan kulit tuh sih. Jadi kalau udah usia 25 ke atas mau 30 tuh kayaknya udah harus pakai retinoid. Dan yang terakhir adalah penggunaan sunscreen. Kalau tiga-tiganya kepegang, insya Allah muka ini jadi lebih segar. Dan aku sih membuktikan tiga-tiganya aku pegang dan ternyata hasilnya lumayan. Hai dok, mau tanya boleh? Kulitku berminyak, bagian hidung dan dahi, bagian lainnya kering, dari Mbak Ayu Fitriani sih. Kalau pas pakai bedak itu kadang malah timbul beruntusan. Kenapa ya dok? Mungkin bedaknya nggak cocok. Kalau kulit berminyak memang ini berarti kulitnya kombinasi. Kalau kombinasi itu dia kulitnya cuma ada di sini yang meling-meling karena banyak minyaknya. Berarti kulitnya kombinasi. Jadi kita tetap pakai acuan kulitnya kering. Jadi kalau misalnya kulitnya kombinasi adalah antara minyak sama kering, pilih sebagai kulit yang kering. Karena kalau kulit kering itu dia lebih emergensi dan lebih harus dapat penanganan yang tepat dibandingkan dengan kulit yang berminyak. Tuh. Terus kalau masalah habis pakai bedak beruntusan, aku takutnya kalau kulit berminyak di sini tuh biasanya tipe kulit yang gampang komedoan. Nah, kulit gampang komedoan ini sangat tricky banget kalau cari alat make up, apalagi tadi habis pakai bedak ya. Nah, jadi aku aku saranin bisa ganti bedak lain yang ada label non comedogenic atau hypoallergenic. Itu. Aku pun permasalahannya adalah pernah waktu itu pakai bedak tabur merek itu, terus beruntusan semuanya, dan ternyata si bedak itu tuh komedogenik. Jadi ternyata beruntusannya karena ya nggak cocok sama bedaknya yang bikin komedoan, makanya terus beruntusan parah. Aduh, waktu itu mau kawin, deg-degan deh. Oke, kalau kulitnya sensitif dan dirawat bisa nggak cuma pakai Amote? Amote bisa sangat membantu sekali untuk menguatkan kulit jadi skin barrier yang paling luar ini bisa banget dibantu pakai Amote sama jerawatnya. Tapi alangkah baiknya kalau mau perawatan dari luar juga dengan cara ya menggunakan produk-produk perawatan yang khusus kulit sensitif. Nah, biasanya kalau yang kulit sensitif itu dia akan lebih memilih untuk produk perawatan kulit yang dari produk-produk baby kayak sabun baby, terus pelembab baby gitu sih. Cuman kalau kulitnya sensitif, aku sangat sarankan untuk yang hypoallergenic atau yang itu buat baby. Jadi label sebelum beli skincare tuh sangat penting banget kita tahu ingredient atau isi dari si skincare itu apa. Semangat pagi. Aduh, suara aku kok habis ya.
Dari Mbak Neng Yana, Assalamualaikum dok, kalau saya punya kondisi wajah yang cenderung kering, tapi kalau sudah keringetan, keluar minyak yang berlebihan dan kusam. Oke, nggak kebaca sampai habis tapi aku ingin tahu maksudnya. Jadi kulit berminyak itu kan kadang kita pengen kulit itu kering ya. Kok berminyak banget sih kulit aku? Terus akhirnya yang terjadi adalah si minyak ini kita pers abis-abisan pakai produk yang sekiranya habis kita pakai produk itu kulit kita jadi kering. Ternyata tetot, salah besar. Kelenjar minyak kita tuh akan semakin aktif ketika merasa kulit kita kering. Nah, jadi kalau kulit berminyak itu dilembabkan, bukan dikeringkan. Nah, jadi kita kan punya namanya kelenjar minyak nih. Nah, kelenjar minyak ini akan aktif memproduksi minyak ketika merasa kulit kita kering. Jadi, semakin teman-teman kemudian menggunakan produk yang bisa bikin minyaknya hilang, oil free segala macam, itu justru merangsang si kelenjar minyak ini makin keluar banyak gitu. Jadi triknya adalah tetap pakai pelembab yang melembabkan, bukan mengeringkan. Oke, oil control. Jadi produksi minyaknya tuh dikontrol, bukan terus dihilangkan. Kayak misalnya habis cuci muka nih, wah puas banget kulitnya kering, tapi ternyata cenderung narik. Nah, itu adalah tanda-tanda kulit kering. Harus langsung dikasih toner atau pelembab. Biar apa? Biar kulitnya ngerasa, oh aku lembab. Jadi aku tidak perlu mengeluarkan minyak lebih banyak lagi. Tuh. Jadi memang harus dilembabkan. Pakailah pelembab yang bahan dasarnya lotion atau gel. Itu udah paling bagus banget buat kulit berminyak. Jadi cukup lembab. Jangan sampai kulitnya jadi kering ya. Kalau teman-teman punya kulit berminyak ya, ingat ya. Karena nanti kalau misalnya kulitnya berminyak terus kita keringin, yang ada kulitnya malah jadi kusem. Padahal yang kita inginkan adalah itu tuh look atau penampakan yang memantulkan cahaya. Nah, penampakan yang glowing gitu istilahnya, itu tuh bisa didapatkan ketika kulit kita tuh cukup lembab, cukup minum air putihnya dan bener pakai pelembab, jenis pelembabnya. Nah, kenapa nggak boleh skip pakai toner, pelembab sama sunscreen? Tuh, semoga membantu. Pipi bawah mata ada bintik hitam kecil agak besar. Tai lalat tapi tipis, dipengaruhi oleh apa? Hairunisa Intanasa dari Jember. Hai Mbak, itu namanya UV spot. Bisa jadi, karena aku nggak lihat bentuknya kayak apa. Cuman kalau dia bentuknya tai lalat kecil-kecil dan dia semakin banyak, itu bisa jadi bintik kita bilangnya tuh UV spot atau skin tag. Cuman itu asalnya adalah dari titik-titik di wajah kita yang terlalu banyak terpapar sinar matahari sampai melaninnya keluar. Melanin itu zat warna, ya kayak tai lalat itu zat warna. Terus dia makin banyak ketika kita semakin sering terpapar dan semakin nggak pakai sunscreen. Jadi triknya ya biar nggak keluar lagi harus pakai sunscreen dan jangan panas-panasan. Kalau emang udah kadung keluar, sayangnya kalau udah ada peninggian hanya bisa dengan tindakan dibakar atau di counter. Kalau orang barat sih bilangnya kayak freckles, nah kayak gitu-gitu deh. Cuman ini ada juga yang menonjol kayak tai lalat gitu. Jadi pakai sunscreennya biar nggak keluar skin tag-nya. Hadir. Mau kasih testimoni pribadi nih dokter. Sempat gatal-gatal dari Mbak Rizky Latlunas. Aduh, keren. Oh iya teman-teman, kalau misalnya mau dibacain testingnya, karena tes itu biasanya panjang banget, jangan lupa testingnya di copy. Jadi nanti habis aku ini terus nggak kebaca paste, terus nggak kebaca lagi paste, gitu terus sampai lebaran, oke? Karena ini kalau ngikutin tuh, wah cepet banget, I'm so sorry. Padahal pasti testingnya keren-keren. Kok sumuk banget ya? Saya kan kemarin sempat gatal-gatal, belangnya hitam-hitam. Alhamdulillah setelah minum Amote bekas gatalnya di hitam-hitam perlahan memudar. Padahal baru 5 saset sebagus itu Amote dari Mbak Rizkyla Tulaili Nasa. Hai Mbak, terima kasih testingnya. Ternyata bisa juga buat kulit belang dan gatal-gatal. Nah, gatal-gatal itu sebetulnya adalah ciri-ciri kulit kering. Jadi karena kering terus akhirnya gatal, karena gini loh kalau kulitnya lembab, cairannya cukup, ketika dia crack atau meregang, itu dia akan elastis, enak kan? Tapi kalau kulitnya kering, cairannya kurang, begitu dia meregang dikit tuh rasanya nyeri. Tahu nggak?
rasa nyeri yang tingkatannya rendah itu namanya gatal. Jadi gatal itu sebenarnya interpretasi dari rasa nyeri, hanya saja skalanya sangat kecil, makanya kita sebutnya gatal. Sebenarnya itu rasa nyeri. Nah, kulit yang kering itu biasanya lebih gampang gatal, kayak gatal-gatal gitu tuh. Jangan-jangan itu kurang lembab tuh, tapi bisa juga gatal-gatal karena belum mandi, ya itu beda ceritanya lah ya. Tapi kalau misalnya gatal-gatalnya nggak ada lesi, nggak ada luka, nggak habis dicokot serangga atau dicokot siapa gitu, ya mungkin itu karena kulit kering. Aduh, apalagi tuh. Assalamualaikum dok, mau tanya nih dok, sebenarnya lebih efek kemana perawatan wajah dari Mbak Nurul ya? Yang dari luar pakai krim atau perawatan dari dalam dengan Amote? Terus itu dok, apa minum Amote juga bisa menghilangkan keringat tubuh yang berlebihan? Hai Mbak Nurul, terima kasih pertanyaannya. Bahwasannya dua-duanya penting. Apalah arti aku minum Amote tapi aku nggak pakai sunscreen, maka aku akan cepat menua, cepat keriput, cepat kendor, terus habis itu cepat hitam, bintik-bintik hitam. Tapi di satu sisi kalau aku rajin pakai perawatan high end, sering, mahal, banyak, rutin, tapi kemudian aku nggak merawat dari dalam, maka itu tidak akan bertahan lama. Jadi yang kayak yang ditumpuk tuh cuman kulitnya doang, cuman terus organ dalamnya nggak aku rawat. Jadi si Amote ini tuh sebenarnya tuh kan nggak cuman buat kulit ya, karena dia protein asam amino yang dari kolagen aja tuh bagus buat kesehatan sendi. Terus habis itu L-glutathionnya pun dia bagus untuk saraf. Studi atau penelitian mengatakan teman-teman yang punya penyakit autis atau penyakit saraf itu lebih sedikit resiko jadi rusak sarafnya ketika rajin konsumsi glutathione. Glutathione sendiri ada di Amote. Terus kemudian organ-organ dalam kita kayak hati, empedu, penghancur lemak lah, terus yang bikin gula banyak berlebihan, itu pun sebenarnya bisa di-maintain atau dibantu dengan konsumsi Amote. Jadi kan sayang ya kalau kita punya perawatan kulit yang high end, mahal, rutin, banyak gitu, tapi kemudian organ dalam kita cuekin kesehatannya. Padahal kalau misalnya minum Amote itu kan coba buat organ dalam bagus, vitamin C-nya buat daya tahan tubuh bagus, buah plemnya buat pencernaannya bagus, ekstrak sakura white-nya buat rona-rona di pipi bagus. Jadi ya dari luar dari dalam harus sama-sama bagusnya. Setuju? Setuju. Muka beruntusan bagus ya, minum Amote bagus. Soalnya muka beruntusan tuh biasanya karena kering, sedangkan si Amote ini sangat membantu melembabkan kulit. Jadi dia tuh membantu mengikat cairan di kulit. Kalau tubuh kita itu terdiri dari 65% cairan. Nah, 15%-nya nih ada di permukaan kulit, di kulit gitu maksudnya. Nah, ketika kadarnya itu kurang dari 10% aja cairan di kulit, wah langsung deh keluar tuh namanya beruntusan, kering, pecah-pecah, kusam, bersisik, gatal tuh keluar semua. Kalau bisa minum air putih yang banyak ya kan udah bagus. Komedo membantul lagi. Komedo membandel dibersihkan dengan peeling rutin. Sebenarnya ternyata peeling itu sudah cukup membantu, sama scrubbing itu tuh udah cukup membantu untuk menghilangkan komedo loh. Gak pakai sabun kulit beruntusan, kering, sensitif, tapi muka untuk kulit kering malah timbul dan jerawat. Nah makanya kalau aku sih misalnya kulitnya kering ya, aku tetap akan menggunakan produk yang labelnya kulit normal. Karena takutnya nanti tambah kering. Sama berminyak itu juga sebenarnya untuk kulit normal gitu, emang harus dicoba-coba. Kadang kita gerah banget, sorry. Kalau misalnya kulitnya kering terus pakai produk yang buat kulit kering, kalau nggak cocok malah kulitnya makin kering. Sama halnya kayak kulit berminyak ya, terus kita pakai produk yang untuk kulit berminyak, kulitnya malah jadi kering karena terlalu ngontrol minyaknya. Jadi emang harus dicoba-coba. Paling aman adalah menggunakan produk yang pakai labelnya kulit normal. Oke, cacar air dari Mbak Siti Sumak ya. Cacar air baru banget kan? Kalau baru banget minum Amote udah sangat membantu untuk menghilangkan bekas jerawat. Jangan lupa makan putih telur yang banyak, 4-5 butir boleh sehari, karena itu mempercepat penyembuhan luka.
Dok, mau tanya, sering sakit di pinggang, panas gitu rasanya, cara mengatasinya gimana dok? Waduh, Mbak Nikmah rasa jam parah. Karena sakit pinggang itu banyak banget penyebabnya. Bisa karena kurang minum air putih, takutnya ginjalnya yang kena, atau karena berat badan tubuh menopang terlalu berat, atau karena salah gerak, atau memang ada peradangan sendi. Banyak banget. Aku tidak bisa jawab karena tidak bisa mendiagnosis. Bisa mengatasi beruntusan di bawah mata. Beruntusannya cuma di bawah mata nih, tumben. Biasanya beruntusan itu dia paling sering di pipi loh. Mungkin sebenarnya beruntusannya tuh sewajah kali ya, cuma paling ada di bawah mata. Pakai krim mata deh. Krim mata tuh dia pertama meningkatkan elastisitas, kemudian juga meningkatkan kelembapan. Ada yang dari Malaysia. Hai Mbak Dian. Testi pribadi dok, dari Mbak Ashifah Azwa. Testi pribadi, minum amote BB-ku bertambah. Masa? BB nih? Oh ya? Masa? Padahal kolagen tuh dia membantu pemecahan lemak loh. Atau aku salah baca kali ya? Dok, aduh kelewatan. Komedo membandel dan keringet mukanya. Muka keringetan tuh ya murni karena pori-porinya bekerja dengan sangat bagus sekali. Bener loh, kalau keringet nggak bisa keluar tuh bisa jadi beruntusan. Jadi kalau keringetnya bisa keluar lewat pori-pori itu udah bagus banget loh. Dan tau nggak, kalau kita keringetan tuh lemak terbakar loh, berat badan bisa berkurang. Jadi alhamdulillahirobbilalamin. Bisa nggak ya menghilangkan kantong mata pada mata panda yang sangat berlebihan dari Mbak Faizanasa? Bisa dong, tapi dibantu juga minum air putihnya yang banyak, jangan cuma minum amotenya yang banyak. Jadi kalau amote itu diminum sama orang yang kondisi badannya bagus tuh ya, rajin olahraga, tidur teratur, minum air putih banyak, minum makanan yang bergizi, sayur dan buah nggak skip, bubuknya cukup, itu amote akan optimal banget bagusnya. Nah, jadi makanya kenapa kalau minum amote kondisinya bisa bagus, bisa, tapi juga harus diimbangi dengan gaya hidup yang sehat juga. Pasti lebih cepat lagi ya. Selama ini kelewatan gimana dong, padahal tadi tesnya bagus loh. Dok, amote bisa mengatasi beruntusan di bawah mata, mohon pencerahannya, dari Mbak Nurul. Beruntusan tuh sebenarnya ke muka sih, kalau di bawah mata aku nggak tahu nih beruntusan kayak apa ya. Tapi yang jelas amote itu dia mampu membantu mengikat cairan dalam kulit, di permukaan kulit, jadi kulit tampak lebih segar dan nggak beruntusan. Karena kebanyakan beruntusan itu disebabkannya oleh kulit yang kering. Takaran untuk busui sama aja, busui, bumil, tua, muda, cewek, cowok, jerawatan, nggak jerawatan, berminyak, kulit normal, semuanya kalau minum amote takarannya sama. 1 saset 2 kali dalam sehari setelah makan pagi dan makan malam. Oke? Gendut bagus nggak minum amote? Bagus, nggak ada hubungannya sama berat badan. Justru si amote ini membantu untuk memecah lemak loh. Ada pernah aku baca, jadi si kolagen itu ternyata bisa membantu menstabilkan asam lemak. Glutathione atau kolagennya ya? Dua-duanya sih. Konsumen yang perawatan luarnya pakai krim lain dari Mbak Susi ini, tapi ia pengen minum amote, bisa dong. Justru ya dari luar ya dari dalam dibantu, jadi makin celing-celing lagi nanti. Dok, mau ngasih testi pribadi, tadinya kulit saya kusam bergelendir, sudah mulai timbul garis halus maklum 37, tapi setelah minum amote dahsyat dok, 2 box udah umur kayak 20 tahun, dari Mbak Susi Susilawati. Waduh, kan makanya kenapa aku minum amote mulu, ya begitulah, karena jadi awet muda deh. Ya karena kalau kita sebagai seorang perempuan ya seibu-ibunya kita tetap pengen dipanggil kakak, ya kan. Bekas jerawatan parah bisa nggak pakai amote? Nah, si amote ini bisa juga buat untuk membantu menyamarkan atau menghilangkan bekas luka. Nah, kalau si jerawatan itu biasanya tuh sebenarnya kalau jerawatnya sendiri dia bekasnya tuh nggak lama ya. Cuman kalau misalnya kita opek-opek terus habis itu tangan kita tuh kotor penuh bakteri, nah itu yang bikin bekas. Dok, kulit kering sensitif, tapi kalau pakai sabun muka untuk kulit kering malah timbul jerawat. Nah itu coba deh, berarti coba pakainya yang untuk kulit normal aja. Kadang kalau nggak kepeneran tuh suka gitu. Jadi memang sebetulnya sih pencarian perawatan kulit yang sensitif adalah sebuah petualangan, karena susah banget temennya.
Oke, kulit kering nggak cuma wajah tapi badan. Ya berarti yang dirawat nggak cuma kulit wajahnya. Misalnya kita wajah pakai lengkap ya, toner, serum, pelembab, sunscreen. Iya, badannya juga gitu. Palingnya minimal pakai lotion, rajin scrubbing atau luluran itu udah sangat membantu. Ya, jadi karena perawatan tuh nggak cuma di wajah kan. Masa kita lagi begini kulit wajahnya beda warnanya. Berabe, Bu. Sisik-sisik seperti komedo di ujung bibir itu tipe pori atau tipe kulitnya memang kayak gitu biasanya ada. Jadi memang jangan sampai skip, di sini harus tetap di scrub. Mengatasi kulit wajah berminyak dari Amoteh apa bisa mengcover dari Mbak Keloriat. Tahu nggak? Amoteh itu kan ada si glutathione sama si kolagen. Jadi fungsi lainnya adalah untuk menstabilkan hormon. Nah, hormon ini berperan penting untuk produksi minyak, ya kan? Nah, dengan adanya si Amoteh ini, si hormonnya bisa lebih terkontrol. Jadi otomatis produksi minyak juga nggak banyak. Nah, kalau produksi minyaknya bisa dikontrol, berarti potensi atau resiko timbulnya jerawat itu juga bisa lebih dikurangin. Karena biasanya kalau kalau kulit berminyak tuh biasanya berjerawat, atau kulit berjerawat itu karena tipe kulitnya berminyak. Sebenarnya berminyak itu bagus loh kulitnya, asal kita rajin ngerawat dan rajin bersih-bersih aja. Perasaan pengen diginiin. Dok, kalau bintik-bintik hitam di wajah kalau terus-menerus minum Amoteh bisa hilang, Dok? Hilangnya kalau di counter atau kalau rajin pakai sunscreen, maka nggak akan timbul lagi hitam-hitamnya. Oke? Minum Amoteh juga bisa sih. Dok, teman saya kulitnya sensitif, kalau luka kecil gitu bisa jadi besar atau korengan. Dari Mbak Putri Lailatus Syarifah. Nah, boleh nggak tuh konsumsi Amoteh? Boleh. Konsumsi aja. Amin, semoga closingnya berpuluh-puluh dari Mbak Budi Wibawa. Amin ya Allah. Halo Datu Dinda, jenis kulit aku kan sensitif banget ya, dari Mbak Ayu Fitrianingsih. Kalau pakai krim tahu bedak apa gitu langsung beruntusan, ya Allah. Nah, kalau mau minum Amoteh apa? Nggak akan timbul detox, Dok, karena kulit aku yang sensitif, Dok. Mohon penjelasannya. Mbak, yang pertama emang kalau cari make up untuk kulit sensitif itu sulit ya. Jadi memang harus harus coba-coba dulu yang memang untuk kulit sensitif. Mungkin nggak cocok di satu merek, bukan berarti terus di merek lain nggak cocok juga. Jadi memang harus dicari sampai ketemu yang pas nih pelembabnya, karena nggak mungkin juga kita nggak pakai pelembab. Sebetulnya itu sih. Dan minum Amoteh harapannya adalah memperbaiki barrier kulit atau lapisan kulit yang paling luar ini, yang fungsinya untuk melindungi kulit biar kulitnya makin kuat, makin strong. Karena kulit yang sensitif itu biasanya karena lapisan kulit luarnya tuh terlalu ringkih. Itu deh. Jadi kenapa dikit merah, kenapa dikit gatel, kenapa dikit bentol gitu. Semangat ya. Wajah sensitif terus beruntusan parah di wajah, apalagi kalau habis makan telur. Gimana, Dok, solusinya? Orangnya suka banget makan telur. Dari Mbak Laila. Iya, minum ini obat anti alergi. Bagaimana? Nah, kalau jadi tuh prinsip pertama orang terapi alergi yaitu adalah menghindari faktor pencetus. Nah, kalau ternyata faktor pencetusnya atau faktor penyebab alerginya udah ketemu, tapi terus dimakan ya udah, berarti konsumsi obat anti alergi aja. Sorry. Dok, minum Amoteh bikin nafsu makan makin gemuk juga. Dari Cayangku. Secara nggak langsung tapi tidak selalu. Hayo, gimana tuh maksudnya? Karena ya sebenarnya kalau secara penelitian tuh aku tidak menemukan adanya jurnal yang mengatakan konsumsi glutathione, kolagen, vitamin C, itu yang ada di Amoteh semua tuh bikin naik berat badan tuh nggak ada. Mau nyari kemana nggak ada. Yang ada tuh ya karena kulitnya bagus, habis minum Amoteh, hatinya happy, maka selera makan meningkat. Nah, itu yang paling sering kejadian. Terus nanti over blaming, dikiranya gara-gara minum Amoteh aku jadi tambah gemuk, padahal ya nggak gitu-gitu juga. Ampun.
Dok mau ngasih testing pribadi, tadinya kulit saya kusam. Udah nih tadi Mbak Susi, makasih ya testingnya, mantap deh. Dokter kalau muka jerawatan terus wajah normal nggak ya? Maksudnya dibanding dengan wajah yang tidak pernah jerawatan gitu. Jerawat itu tuh jenisnya macam-macam, penyebabnya juga beraneka ragam. Nah kita tinggal dari Mbak Siti ini tinggal mengira-ngira kira-kira penyebabnya yang mana ya? Apakah karena minyaknya yang produksinya berlebih? Apa karena bersihin wajahnya kurang tepat, caranya nggak double cleansing dan tidak 2 kali sehari, atau tidur dengan membersihkan wajah yang masih ada make upnya, atau karena memang hormonal, biasanya anak SMP SMA tuh banyak-banyaknya jerawat, atau karena makannya banyakkan gula sama karbonya, itu juga meningkatkan potensi jerawat. Hai dokter Dina yang cantik ceria. Mbak Neni nih. Kenalkan, nama saya Neni. Hai Mbak, asal Riau, 30 tahun, Indonesia. Oh bukan. Jadi setelah melahirkan anak pertama, saya aduh Mbak, kelewatan. Lagi dong, tadinya mau nanyanya bagus nih. Openingnya bagus soalnya pertanyaannya. Membersihkan jerawat membandel dan jalan jerawat kecil-kecil setiap bulan selalu muncul dari Mbak Novi. Biasanya kalau cewek-cewek munculnya tiap bulan tuh karena pengaruh hormonal. Dan kalau hormonal kita susah juga yang ngaturnya ya. Hanya saja nanti seiring dengan pertambahan usia dan berjalannya waktu, maka hormonal ini akan lebih turun dan jerawatnya juga harusnya berkurang. Bisa dong diminum cowok Mbak Siti, tenang aja. Jadi istri glowing, suami juga shining. Dok, kalau timbul beruntusan seperti kayak biang keringat tapi kayak kutil di wajah, disebabkan apa? Biang keringat, kayak biang keringat tapi kayak kutil, itu antara skin tag atau biang keringat beneran menurutku. Baru 1 box udah bersih dan kenyal dari Mbak Mutiara. Terima kasih testingnya. Tadi ada yang bilang 5 saset udah hilang belangnya. Canggih dah. Jadi Amote tuh dia akan makin bagus efeknya di orang yang kondisi badannya juga bagus. Tuh baru 5 saset dari Mbak Yuliner udah kayak cerah, sama flek komedo berkurang. Pokoknya Amote jos banget, suka banget sama Amote. Dan aku gak sakit lagi dok semenjak minum Amote. Terima kasih dok, makasih Mbak Yuliner. Ini banyak banget loh yang bilang, nanyain kalau punya mah boleh gak minum Amote gitu ya. Boleh dong, tapi aturannya adalah setelah makan. Jadi maksudnya tuh biar lambungnya tuh kan keisi dulu, terus nanti si Amote tuh lebih mudah juga nyerapnya kalau misalnya kita udah keisi makanan lambungnya. Bibir hitam dan kering, pakai lip balm, minum air putih yang banyak. Ini loh indikator paling bagus loh menurutku. Jadi kalau aku lagi kurang minum itu pasti bibirnya pecah-pecah. Jadi ini paling bagus indikatornya. Jadi dan makin banyak minum air putihnya, bibirnya makin bagus itu. Kalau hamil minum Amote bolehnya di usia bulan ke-7, 8, 9 kehamilan ya. Selain itu nggak boleh. Sebelum itu nggak boleh maksudnya. Nanti boleh minum lagi waktu jadi busui, tapi di usia anak yang sudah 6 bulan. Kalau minum Amote harus skincarean lagi? Oh harus. Kalau nggak mau ya skincarenya buat aku aja. Ya harus, karena kan merawat dari dalam dan dari luar itu sama-sama pentingnya. Sebentar ya, saya mau refill air sama mau ngadep kipas angin karena ini gerah banget. Hai, aku udah minum 2 loh. Tadi aku baca apa ya? 8 tahun nggak boleh minum Amote, bolehnya kalau udah 15 tahun.
kasihan organ dalamnya, nanti banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Terus tadi apa lagi, bisa buat anti aging nggak? Bisa sih sebenarnya, karena sebenarnya aging itu kan adalah tanda-tanda penuaan ya. Tanda penuaan tuh kita harus kenal. Kenalan dulu dong. Enggak. Kita harus tahu apa aja. Kulit kusam, tidak elastis, kemudian garis halus, keriput, melorot, itu tanda-tanda penuaan. Sedangkan siang mote ini isinya kolagen, dimana bisa mencegah terjadinya hal-hal tersebut. Tapi yang tidak ada pada amote adalah sunscreen. Itu juga penting banget untuk mencegah penuaan, karena faktor penuaan yang paling besar dan paling banyak itu adalah paparan sinar matahari. Oke. Amote aman untuk usia 15 tahun ke atas. Jadi sebelum itu nggak deh, jangan minum amote dulu ya. Minum beras kencur aja atau kunyit asem. Hari ini closing amote, wah berita baik. Semoga kedepannya closing lebih baik lagi dari Mbak Marfu Anasa. Semoga semuanya closingan amotenya banyak. Amin. Kusam sama jerawat parah dari Mbak Mega. Bisa dong, kan melembabkan. Saya kan lagi hamil dokter. Waktu kemarin dokter nyaranin amote dari 6 bulan kehamilan. 7 bulan Mbak, minumnya kapan? Pagi siang. 7 bulan minumnya tetap habis makan 1 saset, mau bubuk 1 saset. Oke? Aslinya biar kojor banyak gitu. Untuk busui itu di usia nanti bayinya 6 bulan. Aman dong. Sudah diuji klinis, sudah sertifikasi BPOM, sudah sertifikasi halal, ya kan? Miss Indonesia tahun berapa dok? Miss Komunikasi kayaknya. Putri Indonesia 2011, Yogyakarta. Data Dinda umur berapa sih? Kelihatan masih muda banget wajahnya. Alhamdulillah ya Allah. Ini kok malam ini kenapa pada nanyain umurku ya? 29, adalah aku capek berpura-pura jadi 20 tahun. Jogjanya di kota, cukup sampai situ. Nanti kalau klinik udah jadi ya aku kasih alamat klinikku biar pada datang ke klinikku. Lumayan tempat promosi. Amote mengecilkan pori-pori nggak? Meningkatkan elastisitas kulit, jadi pori-pori bisa lebih kecil. 8 tahun nggak boleh, bolehnya 15 tahun ya, catat. 29 tahun, Yogyakarta, anak 1, suami 1. Kenapa box ya? Nggak kehitung, udah lama. Aku kenal amote dari pas habis anakku lahir, jadi 2019. Buat kulit kering, buat kulit berminyak, buat tua, muda, cewek, cowok, semua sama. 2 saset per hari. Minumnya 1 saset pagi setelah makan dan 1 saset sebelum 2 saset 1 hari, 2 saset per hari, 1 saset setelah sarapan dan setelah makan malam. Dari konsumen saya, setelah minum amote wajahnya cerah, rambut, kuku pun kuat. Terima kasih. Iya loh. Jadi tuh tagline-nya tuh loh, masa amote gini sih cuman buat kulit. Orang jelas-jelas sinarkan auramu, amote untuk kamu kan. Jadi nggak cuman kulit loh, sampai aura segala tuh berarti udah paripurna dari ujung rambut sampai ujung kaki semua bagus. Itu sebenarnya kan kayak gitu. Jadi selain buat kulit, rambut jadi tebel. Aku tuh waktu habis lahiran tuh ya Allah rontok-rontok banget. Terus sekarang udah nggak tebel lagi. Terus kuku makin kuat, bangun makin seger, nggak gampang encok pegelinu. Terus ya makin happy aja. Habis minum amote, habis 2 box, alhamdulillah nggak pernah sakit pinggang Mbak Yuna. Encok, linu pada sendi tuh baru dibilangin, lenyap semua, terhempas. Bekas luka sembuh hilang tanpa bekas, alhamdulillah. Makanya luar biasa, maaf Pak amote, alhamdulillah, senang.
Iya, kenapa kok jadi sampai encok pegelinu coba amote? Karena si amote ini kolagennya itu adalah asam amino protein yang sama dengan yang ada pada sendi-sendi tubuh kita. Tahu sendi itu apa? Bukan sendi ya Uno. Sendi itu adalah persambungan antara dua tulang tuh namanya sendi. Ini biasanya yang suka pegel-pegel. Nah, kolagen tuh ada di sini loh, di sendi-sendi tuh kolagen tuh ada di situ semua. Makanya kenapa terus kalau minum amote kolagennya makin banyak, jadi sendi-sendi kita makin sehat. That's why nggak gampang encok pegelinu. Waduh, aku di spam sama Mbak Yuna. Terima kasih Mbak, mantap. Assalamualaikum dokter, mau tanya. Waalaikumsalam Mbak Mustika. Penyakit kulit pada bahu seperti bekas dicakar kucing, ya Allah. Terus merah-merah, bisa sembuh dengan pakai amote. Pertama-tama alirkan dengan air mengalir. Jangan lupa pakai salep antibiotik, karena kita nggak tahu si kucing itu cakarnya habis nyakar rumah mana, ya kan? Ya, itu deh pokoknya. Krim, bersihin dulu lukanya, kasih krim antibiotik, terus minum amote. Oh, baca bismillah dulu minumnya biar tambah seger. Iya, dalam hati. Dari kapan udah kenal amote dok? Dari Mbak Devi, dari 2019 bulan Agustus. Jadi berarti udah 1 tahun lebih ya. Nah, tada. Wah, kalau tahu aku sebelum minum amote gimana dong? Harusnya ada gitu ya, before after minum amote setahun yang lalu. Saya belum pernah perawatan kulit, dari Mbak Tantri. Pengen kayak orang putih bersih, gimana langkah awal yang harus saya ambil, dan tipe kulit saya kusam berminyak, warna sawo matang banget. Terima kasih. Sebenarnya kalau untuk warna kulit ya, apapun harus kita apresiasi. Nggak selalu yang cantik dan bagus itu warnanya putih. Asal kulitnya sehat, walaupun warnanya nggak putih tapi sawo matang, itu tetap akan cantik Mbak. Percaya deh, bule-bule tuh nyarinya yang sawo matang loh. Mungkin nanti kalau ke Eropa lah ditaksir banyak orang. Jadi tidak selalu putih, tidak selalu bersih. Itu kadang cuman stereotip kita, pengennya kalau cantik tuh yang putih. Padahal kalau kulitnya sawo matang pun, asal dia seger, cairannya cukup, dia tetap akan glowing di bawah cahaya, pancaran cahaya tuh tetap lebih enak lihat. Jadi yang penting sehat. Milia itu disebabkan oleh keratin yang menumpuk. Jadi kalau bersin dari Mbak Rosmawati, apa disebabkan dehidrasi? Oke. Jadi milia itu disebabkan oleh lemak yang ada di dalamnya dan juga ada keratin yang menumpuk. Keratin itu adalah sel tanduk. Sel tanduk itu adalah stratum corneum yang letaknya ada di permukaan epidermis paling luar. Susah ya. Jadi gini deh. Jadi kulit kita tuh paling luar itu namanya sel tanduk. Nah, si sel tanduk inilah yang nanti biasa disebut kalau sel tanduknya udah banyak, udah rusak, itu namanya sel kulit mati. Nah, kalau kita nggak rajin bersihin sel kulit mati, nggak rajin bersihin bekas make up, maka dia akan menumpuk dan berubah menjadi milia atau skin tag kayak gitu-gitu. Nah, makanya kenapa harus dibersihin terus mukanya. Makanya kenapa milia tuh banyak di sini. Aku pun banyak milia di sini. Aku juga nggak tahu kenapa. Mungkin turunan juga bisa sih. Nah, cara ngilanginnya nanti ada tindakan sendiri ya. Iya, Putri Indonesia pada zamannya, bener kok. Dok, untuk kulit sensitif yang sangat mudah meradang jerawatnya, pakai skincare yang seperti apa untuk perawatannya dari Neng Yana? Untuk kulit sensitif, minum amote biar skin barrier-nya bagus. Terus habis itu pakai perawatan yang ada tulisannya hipoalergenik. Ya, jadi memang untuk kulit sensitif. Biasanya sih menggunakan, kalau misalnya belum mau itu ya pakai sabun bayi sih. Cuman aku pernah sih sebenarnya pakai sabun bayi dan di muka aku jadinya kering banget malahan. Sekarang banyak kok. Itu ada yang Cetaphil, Bioderma. Itu dia untuk kulit untuk kulit sensitif bagus. Ada lagi Celetex, apa bacanya Celetex nggak salah. Itu juga bagus kulit kering. Selamat malam Mbak Tuni, selamat malam di Surabaya. Salam ya buat suami aku di Surabaya. Amote bisa menghilangkan bekas luka nggak? Bisa, dibantu dihilangkan, tapi juga harus dijaga kebersihannya ya.
Mbak Maida, jelita jelang 50 tahun. Wow, ini baru banget nih. Kalau aku jelang 30 tuh apa namanya? Jelita. Jelita juga dong. Jelang 30, ya kan? Boleh tetap 2 saset per hari. Ya. Oke, hari ini aku ditemenin aja deh sama ini. Oke, nih loh. Nih, lihat Momi lagi cerita-cerita sama Amote Lover. Say hi. Hai. Oke, ini aja mainnya tuh. Ya, ini mainnya di sini tuh. Nih, tuh. Ikut Momi kerja ya, biar prihatin kamu tahu. Beli susu tuh pakai duit. Iya, tuh Yun. Iya, hamil minum usia 7 bulan. 7, 8, 9 boleh. Kalau minum Amote-nya hanya 1 saset per hari, hasilnya lambat. Iya, nggak maksimal. Tapi udah cukup ngefek sih sebenarnya. Oke. Ini fotonya siapa? Ira itu. Bentar ya. Ya, dia sana ikut Budi dulu. Nah, tiki. Iya, sana. Oke. Oke, sensitif udah. Ya Bunda ini. Oh, dalam. Boleh nggak dok minum 3 kali sehari? Karena musim minum Amote cukup dua kali sehari aja, jangan 3 kali juga. Dibagi-bagilah itu tetangganya kalau berlebihan ya. Jangan banyak-banyak juga ya. Karena dosisnya memang 2 kali. Jadi kalau misalnya minumnya lebih dari 2 kali nanti kasihan loh. Hati sama ginjalnya bekerja lebih berat kan. Ini lagi Mbak Muftiningsih minta foto before after. Ini mainin rambut karena panas, mohon maaf ya, panas banget. Oke, aku tuh biasanya pernah kayak gini kan, cuman terus sama tim Amote disuruh digerai aja, padahal gerah banget ya. Dok, ada konsumen tanya apakah bisa menghilangkan kulit belang bercak-bercak putih seperti panu. Oke, kalau kulit panu ya harus pakai obat anti jamur, bukan pakai Amote. Tapi kalau untuk kulit belang bisa dibantu untuk meratakan warna kulitnya, gitu ya. Iya, banyak dicari bule Mbak Syiha. Dulu waktu aku hitam, aku ke Eropa, aku dilirik bule. Jangan ditiru. Oke, dari Mbak Mia, 40 tahun, habis 1 box, bisa untuk anti aging kan? Kira-kira berapa box sesuai? Dan apakah bekas luka seperti bekas leser bisa hilang? Terima kasih. Anti aging itu ada 3 pilar yang dasar. Jadi faktornya tuh banyak banget ya, jaga makan, jaga tidur, jaga pola kesehatan, olahraga teratur, banyak banget. Tapi untuk sebatas kulit aja, itu paling enggak rajin minum glutathione yang ada pada Amote. Terus sunscreen nggak boleh skip, wajib banget setiap hari. Mau pergi kek, mau di rumah kek, semua tetap harus pakai sunscreen. Terus pakai retinoid sebelum tidur. Itu deh 3 pilarnya. Malam Mbak Tika, Mbak Fauzun ya, sama kita adalah jelita jelang 30. Amote bisa mempanjang bulu mata dan menebalkan alis, dari Mbak Mita Kumala Nasa. Belum ada studinya. Kalau mempertebal rambut kan iya kan. Dan sebenarnya alis dan bulu mata tuh adalah rambut juga sih sebetulnya. Cuman kok aku nggak ngerti secara signifikan bisa kayak gitu apa enggak. Rambut rontok kurang minum. Rambut rontok itu karena kulit kepalanya kurang kuat. Aku tidak tahan, aku menyerah, aku ikat rambutku. Karena kulit kepalanya kurang kuat. Terus habis itu juga kulitnya kurang lembab, kering, jadi gampang rontok. Kalau minum Amote ntar lebat lagi.
Milia pada anak usia 10 tahun rajin bersihin wajah udah cukup sih. Mbak Ayu Roro, minum Amote bikin detox. Enggak sih, enggak kayak gitu cara kerjanya. Dia hanya menutrisi kita biar kita makin cantik luar dalam. Setuju? Setuju. Lo gimana? Baru pertama nonton live-nya. Besok-besok ikut lagi ya. Pas aku nggak lagi kegerahan kayak gini nih. Mbak Faiza, Testi baru hanya minum 4 saset. Kulit terasa kencang dan lembab. Pokoknya Amote is the best. Yes, that's why you should drink Amote for years. Kayak harus banget minum Amote terus-terusan ke depannya. Temen aku waktu itu baru minum 5 saset terus dia udah foto kayak beda gitu loh. Keren kan? Oke. Oh, punya alergi seafood, boleh nggak minum Amote? Dicoba dulu setengah saset. Karena belum tentu kadar kolagen ikan yang ada di Amote ini mampu menimbulkan reaksi alerginya keluar. Jadi tetap dicoba dulu setengah saset. Jangan sampai merugi ya. Ternyata nggak alergi tapi nggak minum juga. Jadi coba dulu setengah saset. Oke, the time is up. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin dari awal tadi sampai sekarang. Antusiasmenya mantap sekali, mantap jiwa. Thank you. Sampai ketemu di next week. Sampai ketemu di Amote live Amote selanjutnya bersama saya Dr. Dinda Rizky Utari. Siapin dulu pertanyaannya, dan kalau ada pertanyaan yang belum kejawab, I'm so sorry, minta maaf waktunya terbatas. Bisa langsung tanya ke CS Amote aja, oke? Nah, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata atau gojegan-gojegan yang nggak berfaedah, saya minta maaf, apalagi nggak berkenan di hati. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa disebarluaskan biar jadi amal kita bersama. Oke, sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.